Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan profit selalu. Amin. Oke guys, kali ini gue bakalan menjelaskan apa itu perbedaan spot trading, margin trading, future trading, dan binary option. Karena di setiap trading itu masing-masing ada perbedaannya. Oke, sebelum gue mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke guys, jangan lama-lama. Kita langsung masuk ke topiknya aja. Kali ini gue bakalan bahas spot trading dulu. Nah, buat kalian yang nggak tahu spot trading, yaitu spot trading tuh sama aja skemanya kayak gini. Ketika kalian beli murah dan jual saat mahal, biasa disebut juga buy low, sell high. Nah, miripnya kayak perdagangan saham, kita beli murah dan jual saat mahal. Nah, kelebihan dari spot trading itu tanpa khawatir terlikuidasi. Nah, itu bisa buat investasi jangka panjang tanpa memikirkan adanya likuidasi atau harga akan turun. Nah, harganya itu juga berpengaruh dari harga market. Bisa dikategorikan low risk lah pokoknya. Nah, aset digital kita bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Sambil menunggu harga naik lalu kita jual. Contoh spot trading di sini kayak di Binance juga ada, tapi lebih spot trading itu di Indodex. Nah, Indodex itu termasuk jatuhnya ke spot trading karena di situ nggak ada sistem future atau margin. Dia masih menggunakan sistem spot trading, jadi lebih aman buat para pemula atau yang baru belajar trading. Di spot trading lebih aman. Nah, oke. Nah, ini contoh-contohnya nih, misalkan spot trading nih. Ada market di ini spot market itu spot tradingnya. Ini kalian ganti aja fiatnya dolar biar gampang. Misalkan SHIBA, kalian misalkan beli 10 dolar dengan harga 10 dolar, ya kalian bakalan dapat sejumlah koin yang kalian beli kalau di spot trading tanpa adanya peminjaman atau kalian menggunakan margin. Oke, sekarang gue jelasin apa itu margin trading atau biasa disebut trading margin ya, lihat sama aja lah margin trading. Nah, margin trading itu sebenarnya sama aja kayak spot trading, cuman perbedaannya di margin trading itu kita bisa meminjamkan uang, pinjam uang ke platform yang menyediakan marginnya. Misalkan Binance, dia menyediakan dari 5 kali sampai berapa ya, 10 kali. 10 kali malah bisa lebih juga. Nah, yang membedakan itu misalkan ketika kita untung 1% dan kita meminjam, misalkan kita punya 1000 dolar. Nah, kalian memakai margin. Ketika kita pakai margin naiknya 10 kali, berarti kita mendapatkan 10%. Biasanya di spot trading 1%, tapi ketika kalian minjem margin dengan 10 kali, kalian dapat 10%, walaupun sebenarnya kenaikannya standar itu 1%. Ketika pakai margin kalian mendapatkan 10%. Begitu sebaliknya juga ketika kalian trading namun salah analisa kalian atau trading kalian, yang ada kalian akan minus sesuai dengan yang kalian pinjamkan margin. Kan misalkan kalian misalkan turun gitu marginnya, kalian misalkan 100 dolar, misalkan dia turun 1%, kalian sama aja 10% juga. Jadi hitungannya sama, ketika untung kalian akan mendapatkan persen sesuai yang dikalikan margin kalian. Ketika kalian rugi, sama juga dikalikan dengan yang kalian rugi juga tuh. Nah, contohnya di sini ada nih trade. Nah, di Binance trade, di sini ada margin. Nah, contoh margin tuh di sini ada nih 10 kali. Ini bisa meminjamkan margin sampai 10 kali. Margin itu ada dua tipe juga, yang ada cross, ada isolated. Perbedaan cross itu ketika kalian memiliki semua dana di cross, kalian akan mengamankan dana kalian dari likuidasi. Misalkan kalian masang satu koin BTC, tapi kalian juga masang koin lain ETH. Nah, ketika BTC turun juga,
ETH naik, nah nanti akan berimbang, dananya akan diakumulasikan ke margin cross ini. Jadi ketika yang satu minus sampai 100% tapi di koin ETH kalian masih belum, malah untung, yang ada malah kalian berkurang keuntungan yang di ETH karena terakumulasi di margin cross ini. Berbeda dengan isolated. Kalau isolated itu hanya satu koin aja. Contoh misalkan kalian beli BTC dan yang terakumulasi hanya BTC aja. Koin yang lain kalian marginkan tidak dapat di likuidasi. Di isolated kalau nggak salah Macross minimal tuh ada 10 koin buat kalian memainkan margin. Oke, kalau margin itu aja sih sebenarnya. Paling nanti gue bikinin video khusus buat trading margin, cuma ini hanya penjelasannya aja. Oke, sekarang gue bakalan jelasin sedikit feature itu apa. Nah, kalau feature itu trading crypto yang marketnya bisa melakukan dua arah. Contohnya misalkan kalian bisa pasang buy untuk membeli dan sell untuk short. Misalkan kita pengen pasang nih, gua analisanya pasti ke bawah, kalian bisa pasang short. Nah, itu juga bisa untung. Ketika kalian pasang bawah kalian bisa untung juga. Cuman ada perbedaannya juga. Ada kelebihannya, kalian bisa menggunakan leverage. Leverage itu sama aja kayak pinjaman margin juga, tapi dia lebih besar daripada margin. Kalau di feature ini bisa kalian meminjamkan sampai 125 kali loh. Ya, dari minimal tuh kalau nggak salah 20 kali di Binance, 20 kali sampai 125. Nah, jika misalkan kalian punya modal $10, cukup pakai margin 125, kalian memiliki $1.230 gitu ya. Dengan modal $10 seperti trading di $1.230. Nah, nanti ada kerugiannya juga di feature. Ketika kalian terlikuidasi, maka dana kalian akan loss, akan hilang semuanya. Tapi kalian bisa mencegah itu dengan memasang stop loss supaya tidak kehilangan kerugian yang lebih besar. Sama seperti margin juga ada likuidasinya, namun tidak terlalu besar untuk ke likuidasi. Harganya masih bisa jauh lah, tidak langsung seperti feature turun sedikit aja berapa persen kalian bisa ke likuidasi. Tapi kalau di margin itu lebih rada aman sebenarnya, tapi resikonya lumayan juga, sedang lah. Kalau feature tinggi resikonya, kalau di margin kalau kita level tengah-tengah, tapi kalau di feature itu levelnya high risk banget. Jadi kalian harus benar-benar menganalisa, tapi sekalinya untung kalian akan mendapat profit besar juga. Nah, oke, kalau feature ini nih contohnya nih kayak gini, BTC perpetual. Nah, kalau perpetual ini sebenarnya bisa untuk di feature kan. Nah, misalkan kita lihat trade BTC. Nah, ini contohnya nih. Ini karena akun gua khusus buat bikin tutorial, jadi belum diverifikasi juga. Ini ada cross juga sampai 20 kali. Nih, 20 sampai 125. Kalau kalian yang masih pemula atau baru belajar jangan nyoba sampai 125. Coba dulu aja yang kecil, jangan sampai yang besar. Jelasin ini binary option. Nah, kalau binary option itu bentuk instrumen paradigm prediksi analisis harga sebuah aset dalam waktu tertentu. Binary itu sebenarnya binary itu antara benar atau salah. Karena gue belajar ilmu komputer juga, gue di kampus juga belajar binary itu seperti 1 atau 0, yang dimana 1 atau 0 itu benar atau salah. Ketika kalian memilih buy, maka kalian akan mendapatkan profit. Jika kalian misalkan sell dengan prediksi kalian salah, maka kalian akan kehilangan dana kalian. Sebenarnya bukan disebut investasi ya kalau misalkan di binary option itu, lebih ke trading langsung gitu, pergerakan langsung antara benar atau salah.
dan itu harus benar-benar analisa kalian harus pas. Kalau misalkan enggak, ya kalian akan kehilangan dana kalian atau saldo kalian sesuai dana yang kalian taruhkan di situ gitu, di trading kan di situ. Nah, gue contoh binary option itu lebih ke apa ya, binomo itu lebih ke binary option nih, gue contohin aja nih. Nah, ini binary option nih. Nah, contohnya nih, gue ambil contoh aja sedikit. Nah, kalau binary option tuh kayak binomo gini, misalkan gue prediksi dalam waktu 1 menit ke depan, gue klik buy. Nah, gue masang 14.000. Misalkan kalian loss, ya kalian akan kehilangan saldo yang 14.000 ini, total yang diinvestasikan. Tapi ketika kalian menang, nanti kalian akan mendapat persen yang sesuai yang diadakan di platform masing-masing. Misalkan binomo di sini ada 82%. Nah, nanti keuntungan kalian akan mendapatkan 82% ini. Kalau binary option tuh banyak sih, dari binomo, olim trade, yang baru tuh Kotex juga. Ada Kotex, itu termasuk binary option juga. Nah, dalam waktu 321, oke, gue profit 25.000. Nah, cuma segitu aja sih sebenarnya. Trading tuh hanya ya untuk pengenalan aja bagaimana cara trading di future, margin. Tapi nanti gue bikin video khusus atau konten khusus untuk belajar di sini ya, misalkan di marginnya atau di future-nya, dan ada cara-caranya juga, gak langsung main masuk aja. Oke, segitu aja kali ya penjelasan dari gua atau dari video ini. Sebelumnya jangan lupa di like dan komen, subscribe. Semoga kalian profit terus dan profit konsisten juga. Salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.